Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi a'azzana bil Islam wa yarfa'u darajatina bil ilmi wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah. Akan banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan melalui sirah ini, baik itu tentang sikap-sikap Rasul di dalam menghadapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan bagaimana pula sikap beliau kepada para sahabat-sahabatnya di dalam berinteraksi, membimbing, mendidik mereka menjadi manusia terbaik. Begitu pula dengan sirah ini kita dapat menikmati ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah kita mendapati ayat itu seakan-akan baru diturunkan. Jadi kalau kita baca ayat Quran itu dengan mempelajari sababun nuzulnya, sebab turunnya, kemudian peristiwa yang berada di balik turunnya ayat tersebut, maka ayat itu menjadi ayat yang hidup, ayat yang hidup, memberikan ruh dan juga memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita awali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kajian kita ini dari awal sampai akhir nanti menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sebelumnya telah kita tuntaskan tentang pembahasan peristiwa perang Badar yang sangat luar biasa, dari mulai persiapannya, peristiwa perangnya sampai pasca perangnya. Begitu pula pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Tentu di antara pelajaran yang paling penting adalah al-faslu bainal haqqi wal batil, bahwa perang Badar itu menjadi al-fasl, pemisah antara al-haq, kebenaran yang hakiki, dengan al-batil dan kebatilan. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam perang tersebut menginginkan supaya seluruh manusia itu mengetahui posisi kaum muslimin, di mana mereka adalah sebagai kelompok yang benar, yang dilindungi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang musyrikin Mekah yang selama ini 13 tahun lamanya di kota Mekah menyiksa, yang mengganggu mereka, adalah orang-orang yang dalam barisan kekufuran, kemusyrikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perang ini juga memberikan haibah, menambah kekuatan serta haibah itu wibawa kaum muslimin, bagi bangsa Arab secara khusus, lebih khusus lagi kepada penduduk kota Madinah, terutama mereka yang masih musyrik atau mereka yang Yahudi. Maka mereka merasakan kekuatan kaum muslimin dengan kemenangan mereka di perang Badar, 300 lawan 1000. Ini tentu menimbulkan satu pengaruh kejiwaan yang amat sangat kuat. Begitu pula bagi orang-orang Quraisy secara khusus, di mana para pimpinan tertinggi mereka semuanya tewas di medan Badar, membuat orang-orang Quraisy ini kemudian berpikir kembali kalau hendak menyerang kaum muslimin. Namun demikian juga diantaranya ada pengaruh negatif yang ditimbulkan dari kemenangan kaum muslimin, walaupun negatif di sini dalam pandangan mata kita. Tentu dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim, apalagi kaum muslimin, melainkan ada hikmah besar yang Allah simpan di dalamnya. Yaitu adalah munculnya orang-orang munafik, di mana orang-orang musyrik yang tinggal di Madinah ataupun di sekitar kota Madinah, begitu juga orang-orang Yahudi secara khusus, mereka terpaksa harus mengakui, dan bahkan di antara mereka demi melindungi dirinya, keluarganya, kemudian juga harta bendanya, mereka kemudian pura-pura masuk ke dalam agama Islam. Zahirnya mereka bersyahadat, zahirnya mereka ikut dalam barisan kaum muslimin, tetapi di dalam hatinya mereka menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap kaum muslimin.
Tentu ini akan menjadi satu hal yang sangat mengganggu. Ya, dikatakan namanya musuh dalam selimut, tinggal dalam satu kota, satu wilayah, ya, pura-pura berbuat baik, ya, pura-pura masuk Islam, tetapi menyimpan kebencian dan hendak menghancurkan kaum muslimin. Nah, kemudian jamaah sekalian, bahwa setelah perang Badar ini ada beberapa peristiwa lainnya yang terjadi pasca perang Badar, ya, sampai nanti, ya, disusul dengan perang yang besar kedua, yaitu perang Uhud. Nah, sebelum perang Uhud ini ada beberapa peristiwa, baik itu perang-perang ataupun syariah, ya, dan peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang patut untuk kita kaji. Di antaranya yang pertama adalah perang melawan Bani Sulaim. Ini bagian daripada orang Yahudi. Bahwa setelah Rasulullah SAW kembali dari Badar sekitar 7 hari, jadi sepekan setelah pulang dari Badar itu, ya, orang-orang Bani Sulaim ini, ya, mereka merangsek, ya, bergerak dengan membawa beberapa pasukan, itu dikatakan sekitar 200-an pasukan, ya. Mereka mencoba untuk menyerang kaum muslimin, ya. Tapi kemudian peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah SAW, tentu karena informasi dari Jibril dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian membawa sekitar 200 pasukan juga untuk kemudian, ya, menghadapi Bani Sulaim ini. Namun akhirnya, ya, tidak terjadi peperangan karena Bani Sulaim keburu takut dan akhirnya bubar masing-masing, ya. Ini yang terjadi pada tahun kedua Hijriah pasca perang Badar persis, ya. Maka kemudian karena mereka kemudian lari kabur, ya, maka Rasulullah SAW kemudian mengambil harta yang tadinya mereka bawa, yaitu sekitar 500 ekor unta. Jadi mereka bawa dari tempat tinggalnya sampai ke satu lembah, dan di situ ada seorang penjaganya namanya Yasar, ya. Lalu Rasul mengambil 500 unta itu, mengambil 1/5-nya sebagai jatah Allah dan Rasulnya, dan yang 400-nya dibagi kepada pasukan kaum muslimin, hingga masing-masing orang itu kemudian membawa pulang, ya, 2 ekor unta, ya. Wanala Nabi sallallahu alaihi wasallam khumusaha wa kana Yasar min nasibihi, dan begitu pula budak yang menjaga unta-unta tadi menjadi bagian Rasul, tapi Rasul kemudian memerdekakan Yasar, ya. Itu, ya, peristiwa perang Bani Sulaim. Jadi rupanya memang ada al-hiqd dan hasad, ya, kedengkian dan juga dendam dari kalangan orang-orang Yahudi secara khusus dari beberapa kabilah, di antaranya ini Bani Sulaim, ada nanti Bani Gotofan, satu lagi nanti Bani Qainuqa, ya. Akan muncul hal-hal demikian, ya, di dalam peristiwa-peristiwa pasca perang Badar ini. Berikutnya ada lagi namanya Ghazwatus Sawiq. Sawiq itu semacam adonan roti, jadi gandum dicampur dengan susu, campur dengan madu, ya, campur dengan keju, gitu, campur jadi satu sebagai bekal perang. Ya, peristiwa ini dimulai dari, ya, Abu Sufyan bin Harb, ya, adalah pimpinan Quraisy pasca meninggalnya pimpinan-pimpinan Quraisy pada perang Badar. Ya, mereka bergerak membawa sekitar 200, ya, beberapa pasukan lah, ya, bukan 200. Dikatakan hatta nazalu hayy Bani Nadir lailan. Mereka rupanya mengambil jalur yang berbeda sampai masuk ke wilayah Bani Nadir, Yahudi juga. Jadi mereka punya hubungan dengan orang Yahudi. Ya, malam hari mereka sampai di sana, kemudian diterima oleh pimpinannya yaitu Salam bin Mashkum, Sayyidu Bani Nadir, pimpinan Bani Nadir. Kemudian dijamu, diberikan makan, minuman, ya, kemudian disampaikanlah rahasia-rahasia, ya, yang diketahui oleh Salam ini tentang kaum muslimin. Padahal kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi itu berada dalam perjanjian, ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi begitulah tabiatnya, nanti kita akan ketahui bagaimana orang Yahudi itu dalam perjanjian tidak pernah menepati janjinya, bahkan selalu berusaha untuk menimbulkan makar, ya, dan mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat sendiri. Nah, maka pada keesokan harinya setelah mendapatkan informasi dari Bani Nadir secara banyak, kemudian mempelajari tentang bagaimana taktik yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan kaum muslimin, maka Abu Sufyan mulai bergerak, ya, ke suatu lembah, ya, yaitu di perbatasan Uraid, ya, di kota Madinah, ya, kemudian berhasil membunuh 2 orang kaum muslimin dan membakar kebun kurma, ya. Mendengar peristiwa ini, ya, Rasulullah SAW kemudian membawa sekitar 200 orang pasukan
dari kalangan Muhajirin dan Ansor, karena mereka Abu Sufyan ini setelah melakukan tadi membunuh 2 orang dan membakar kebun kurma, kabur. Ya, jadi Rasulullah mengajak kaum muslimin 200 orang untuk mengejar ya, pasukan Abu Sufyan, tapi ternyata tidak dapat menemui mereka. Kenapa? Karena terlalu cepat pergerakannya. Kenapa terlalu cepat pergerakannya? Semua bekal yang tadinya mereka bawa berupa tadi itu adonan sawit tadi, mereka buang semua ke jalan. Jadi kendaraan mereka menjadi ringan sehingga larinya kencang. Ya, maka di perjalanan itu dalam mengejar pasukan orang Quraisy, kaum muslimin hanya menemukan adonan-adonan roti tadi yang dibuang beserta wadahnya, lalu dikumpulin oleh kaum muslimin, dibawa balik ke kota Madinah. Itulah kemudian perang tersebut disebut dengan nama Ghazwatus Sawiq, ya, perang adonan roti. Ya, namanya begitu. Ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa'ada Rasulullah ilal Madinah ba'da an ghaba anha khamsata ayyam. Jadi beliau meninggalkan Madinah untuk misi tersebut dalam waktu 5 hari tanpa terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy. Kemudian yang ketiga dan namanya Ghazwatu Dhi Amr. Ya. Perang Dhi Amr namanya. Ja'atil akhbaru min qibali rijalil istikhbarat. Jadi Rasul mendapatkan informasi dari intelijen, ya, rijalul istikhbarat, orang-orang yang disebar Rasul sebagai intelijen, pencari informasi, ya, yang memberikan kabar bahwa ada orang-orang dari 2 kabilah, yaitu kabilah Tha'labah dan Muharib. Mereka berkumpul dan bersepakat di bawah kepemimpinan Du'thur bin Al-Haris Al-Muharibi. Mereka hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghancurkan kota Madinah. Maka mendengar informasi ini, Rasul langsung mempersiapkan pasukannya sekitar 450 pasukan kaum muslimin, ya, baik itu yang berkuda ataupun yang berjalan kaki, totalnya 450, dan meminta Utsman bin Affan untuk sementara waktu menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin Madinah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bergerak, ya, menemui kedua kabilah tadi, Tha'labah dan Muharib. Fa asabu rajulan bidzil qissah yuqalu lahu Jabbar min Bani Tha'labah. Ya, maka mereka dapat, ya, menangkap, ya, salah seorang dari Bani Tha'labah yang namanya Jabbar, ya, dan ia membawa berita, ya, tentang pasukan 2 kabilah tadi. Rupanya si Jabbar ini sudah masuk Islam diam-diam, dan dia menyelinap dari pasukan musuh gitu, ya, datang kepada Rasul menyampaikan informasi tentang pergerakan Bani Tha'labah dan Muharib. Ya, dengan informasi ini, ya, maka Rasulullah SAW kemudian berhasil, ya, menghalau pasukan musuh, ya, famalabithu anfarru ila ru'usil jibal. Akhirnya 2 kabilah tadi berhasil diusir sehingga mereka lari tunggang langgang, ya, ke puncak-puncak gunung, ya, dan kemudian Rasulullah SAW kembali ke daerah Najd sesaat, sekitar hampir 1 bulan, ya, tanpa menemui adanya peperangan sedikit pun. Ya, dan tadi si Jabbar tadi itu rupanya setelah dia masuk Islam, dia belajar Islamnya sama Bilal. Ya, Bilal dia belajar Islam, dia tafaqqah fid din, ya, belajar agama kepada Bilal. Nah, kemudian dalam peristiwa itu juga Rasul menangkap, ya, Du'thur bin Al-Haris, ya, pimpinan dari Bani Muharib yang tadi memimpin pasukan musuh tadi, ya, dan dia kemudian masuk dalam agama Islam setelah melihat satu mukjizat yang ia saksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cerita keislamannya? Bahwa ketika peperangan tersebut, faqad asobal muslimina fi hadhil ghazwah matarun katsirun. Saat Rasul menyerang pasukan Tha'labah dan Muharib ini, terjadi hujan yang sangat lebat menimpa kaum muslimin sehingga Rasul bajunya basah. Lalu Rasul kemudian, ya, turun di bawah pohon, ya, dan mengibaskan bajunya, maka tiba-tiba baju itu menjadi kering. Nah, ini satu keajaiban tentu di hadapan Du'thur, ya. Wastata'a Du'thur an yanfarida bi Rasulillah. Di situ Du'thur kemudian, ya, menyendiri bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membawa pedang. Jadi dia berdua di bawah pohon itu bersama Rasul, dan dia kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa hari ini yang dapat menolongmu dari apa yang akan aku lakukan kepadamu? Siapa yang akan membelamu?" Maka Rasul menjawab, "Allah." Ya. Lalu kemudian, ya, tiba-tiba, ya, Jibril itu kemudian mendorong
dadanya Du'thur. Jadi Du'thur juga merasakan begitu, seolah-olah ada seorang laki-laki yang berperawakan tinggi mendorong dadanya sehingga pedangnya itu jatuh dan ditangkap oleh Rasul. Sekarang gantian Rasul yang mengatakan, sekarang siapa yang membelamu dariku? Nah, gantian sekarang. Maka Du'thur mengatakan, la ahad, tidak ada yang menolongku hari ini. Wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam. Ya, begitulah kemudian ya Rasul SAW mengembalikan pedangnya dan dia kembali kepada kaumnya. Ketika kaumnya tahu dia masuk Islam, dicela dia. Gimana sih kamu kok masuk Islam? Ya, maka Du'thur mengatakan, saya melihat ada seorang laki-laki berperawakan tinggi mendorong dadaku, ya, kemudian jatuhlah pedangku dan aku tahu bahwa itu bukan manusia, pasti malaikat. Ya, maka karena itulah aku kemudian bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya, dan aku tidak memperpanjang pembicaraan dengannya. Setelah itu Du'thur mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, masya Allah, ini luar biasa ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini menurunkan satu ayat, yaitu Al-Maidah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian tentang nikmat Allah atas kalian semua. Idh hamma qaumun, ketika suatu kaum berkehendak, terobsesi, ayyabsutu ilaikum aydiyahum, untuk kemudian menjulurkan tangannya kepada kalian, maksudnya untuk membunuh kalian. Fakaffa aydiyahum ankum, lalu Allah yang membela kalian. Ya, ini Allah mengingatkan bagaimana pembelaan Allah kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Ya tadi itu ketika Rasul ya mengajak kepada kita, hari ini Muhammad, siapa yang membelamu dariku? Rasul jawabnya sederhana, Allah. Dan memang benar kan? Allah yang menjaga kita. Terlepas kita bisa berbuat sesuatu untuk melawan musuh atau tidak, tapi tetap Allah yang membela kita. Itu yang maksudnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya orang beriman itu dalam segala kondisi, terutama dalam kondisi sulit, jangan bersandar, jangan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Adapun al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan, itu bagian daripada ikhtiar, tidak boleh ditawakali. Gitu ya. Orang sakit, ikhtiarnya minum obat biar sembuh. Maka tawakalnya kepada Allah, jangan pada obat. Ya, orang di jalan raya naik motor, dia sudah minggir sebagai ikhtiar supaya selamat, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi jangan bertawakal dengan kemampuan diri bisa menghindar-hindar begitu. Nah, itu maksudnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, terjadi lagi namanya Ghazwatu Buhran atau Bahran. Ya, ini beda harokat, ada yang mengatakan Bahran dan yang mengatakan Buhran. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ketiga Hijriah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan 300 pasukan kaum muslimin hingga sampai ke wilayah Bahran atau Buhran, yaitu antara kota Mekah dan Madinah. Ya, di situ beliau tadinya hendak ya memerangi Bani Sulaim. Fawajadahum qad tafarraqu, ternyata mereka sudah kabur semua, tafarraqu. Maka fansarafa anhum wa 'ada ilal Madinah. Maka Rasul kemudian kembali ke kota Madinah ya setelah berada di sana sekitar 10 malam lamanya. Walal hadzu fi hadhihi al-ghazawat qudratul qiyadah al-islamiyah. Ya, dalam perang-perang tadi yang kita sudah baca, dari mulai perang Bani Sulaim, Ghazwatus Sawiq, Ghazwatul Dhi Amr dan Bahran ini, ya, kita mendapati bagaimana Rasulullah SAW ini telah mampu memimpin pasukan kaum muslimin, ya, melakukan pergerakan, bahkan mencari informasi-informasi yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin mengalami satu kemajuan tentang intelijensia, ya, intel, ya, mencari informasi, kemudian membaca gerak-gerik musuh, kemudian merencanakan pergerakan yang tepat. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin mengalami suatu kemajuan yang sangat baik. Begitu pula bahwa peperangan yang terjadi ini, apalagi terjadinya di padang pasir, ya, menjadi sebuah daurat tadribiyah, memiliki peran-peran pelatihan kepada kaum muslimin. Jadi kayak dia dilatih secara militer, secara langsung. Jadi learningnya by doing gitu, belajarnya langsung, tidak banyak teori, langsung turun, tapi langsung di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bimbingan Allah. Kalau nggak benar diluruskan, kalau benar didukung. Itu turunnya ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah termasuk di antara tarbiyah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin. Ya.
Makanya kenapa kemudian kita juga dalam kehidupan ini sering dianjurkan untuk sering-sering membaca Quran, merenungkan maknanya. Barangkali kita mendapati ayat-ayat ya yang sedang menepati kondisi yang sedang kita hadapi, maka kita merasakan Quran itu seolah-olah baru turun Pak, membimbing kita ya, dan memberitahu kita ini loh sikap yang harus kita ambil dan jangan berbuat seperti ini. Itu seperti itu yang kita rasakan. Begitulah tarbiyah ya, bimbingan, pendidikan yang Allah berikan kepada kaum muslimin dalam setiap waktu dan setiap masa ya. Dan ini secara khusus kaum muslimin sangat terlatih ya di bidang militer, terutama dalam merespon seruan Allah dan Rasulnya. Yang paling penting kan itu, dalam militer yang paling penting itu as-sam'u wa ta'ah, siap mendengar, siap taat, jangan banyak bantah pada pimpinan. Kuncinya kan itu, ketaatan ya, dalam dunia militer. Makanya nggak ada ditemukan tentara itu yang banggang sama atasannya, kecuali tentara pengkhianat ya, pasti itu. Bahkan udah purnawirawan pun masih disegani kadang-kadang tentara itu, karena memang mereka dididik untuk as-sam'u wa ta'ah. Dan di dalam Islam itu ya, itu menjadi sebuah pendidikan karakter yang utama bagi kaum muslimin, bahwa mereka harus selalu siap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap pimpinan tertinggi kaum muslimin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian kepada orang-orang yang menggantikan peran Rasul ya, Khulafaur Rasyidin ya, atau pimpinan-pimpinan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Kalau sekarang umat Islam seperti ayam kehilangan induknya, tidak punya jalur komando. Kita di Indonesia punya jalur komando, MUI aja banyak diserang ya kan. MUI itu kan yang merangkum semua kalangan kaum muslimin di Indonesia gitu kan. Tapi ya ternyata diserang juga gitu ya. Nggak ada yang nggak suka dengan MUI, padahal MUI ngapain sih? Juga nggak pernah menyerang pemerintah, cuma memberikan pandangan-pandangan yang perlu diberikan ya, meluruskan hal-hal yang harus diluruskan begitu ya, dan melindungi hak-hak kaum muslimin kan begitu ya. Tapi nyatanya ya seperti itulah yang terjadi. Ada di antara kalangan orang yang mengaku sebagai kaum muslimin yang justru membenci ya para ulama. Nauzubillah min dzalik ya. Ini memang zamannya Pak ya. Makanya di zaman sekarang juga banyak orang munafik sebenarnya. Cuman kita nggak boleh nunjuk kamu munafik, nggak boleh gitu. Karena yang tahu hakikat kemunafikan hanya Allah. Munafik itu dalam hati masalahnya, nggak kelihatan di luar. Yang kelihatan di luar kan sikap. Sikap bisa berubah. Kadang bisa baik, kadang bisa ini nggak bener. Ya. Tapi dari tanda-tanda sih kita kelihatan. Tapi nggak boleh nunjuk muka itu kamu munafik. Nggak bisa seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Laqad kana al-minhajun nabawi al-karim yahtammu bi tarbiyatis sahabati fi mayadinin nizal wa la yaghfal 'anil masjid wa daurihi fi saqlin nufus ya. Bahwa metode Nabi di dalam mendidik para sahabatnya ya, itu di segala kondisi, situasi dan di tempat manapun, tanpa mengesampingkan peran masjid. Ya, sehingga disinilah menggabungkan antara peran masjid dan medan-medan pertempuran itu sebagai sarana untuk membina kaum muslimin. Ya, membina ruhiyah mereka ya, kejiwaan mereka, hati mereka di masjid. Kemudian di medan jihad mereka dibimbing bagaimana menerapkan hukum-hukum Islam, termasuk di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian ada Sariyatu Zaid bin Harisah ila al-Qiradah. Ya, ada sariyah ya. Kita sudah bahas tentang perbedaan sariyah dengan ghazwah ya. Kalau sariyah adalah apa? Utusan Rasulullah SAW untuk menghadapi musuh, tapi Rasul tidak ikut di dalamnya, baik terjadi perang atau tidak terjadi perang. Kalau ghazwah adalah yang diikuti langsung oleh Rasul, baik terjadi perang ataupun tidak terjadi perang. Nah, ini syariah. Jadi suatu saat asbaha musyriku Makkah ba'da hazimatihim fi Badr. Jadi orang-orang musyrik Makkah ini kan biasa ketika melakukan perjalanan dagang kan selalu melewati Yathrib, Madinah. Nah, ketika mereka sudah kalah dari perang Badar ini kan mereka mau lewat situ mikir, jangan-jangan nanti kita ditangkap lagi atau kemudian diserang kaum muslimin. Maka mereka mencari jalur yang lain untuk bisa melakukan perjalanan ke wilayah Syam, Palestina. Fa asyara ba'du ila tariqin Najd al-Iraq. Maka sebagian mereka memilih jalur Najd menuju Irak ya. Dan mereka telah menempuh jalur itu. Ya. Maka pada suatu hari keluarlah sekelompok pedagang, di antaranya ada Abu Sufyan, Sofwan bin Umayyah, ada Huwaitib bin Abdul Uzza, dan mereka membawa barang-barang dagangan yang cukup bernilai, ada perak dan barang-barang lainnya yang nilainya sekitar 100.000 dirham. Berapa ya?
100.000 dirham. 1 dirham sekarang berapa, Bang? 80.000. 80.000 kali 100.000, kalikan sendiri, banyak ya. Nah, jadi nilai asetnya segitu. Maka kemudian informasi tentang kafilah dagang ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ya salah seorang tadi ya, intelijen yang dibentuk oleh Rasul, ya, Afrad Jihazil Amnil Islami, namanya Sulaid bin An-Nu'man. Maka dengan mendengar peristiwa itu, Rasul mengutus Zaid bin Harisah ya, bersama dengan 100 orang pasukan berkuda untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Maka Zaid menemui mereka di sebuah tempat yang ada airnya, namanya ya, tempat yang ada airnya namanya Al-Qirodah ya. Wa huwa ma'un min miyahin Najd, di wilayah Najd. Maka orang-orang Quraisy itu semuanya kabur dan meninggalkan barang-barang dagangannya karena milih menyelamatkan nyawa daripada menyelamatkan harta. Maka kaum muslimin mengambil semua barang dagangan mereka ya, dan kemudian kembali ke kota Madinah. Wa asarru dalilaha Furat bin Hayyan, dan mereka menangkap penunjuk jalan orang-orang Quraisy tadi namanya Furat bin Hayyan, yang kemudian masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, dan kemudian pasukan muslimin kembali ke Madinah dan membagi rampasan perang itu ya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum perang Badar, dan memang bukan peristiwa besar gitu ya. Artinya tidak menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak atau tidak terjadi peperangan yang besar. Nah, peristiwa besar yang terjadi sebelum perang Uhud itu ada namanya perang Bani Qainuqa. Satu lagi tentang kematian namanya Ka'ab bin Al-Ashraf ya. Ini dua peristiwa besar yang terjadi sebelum terjadinya perang Uhud. Disebutkan oleh Az-Zuhri bahwa pada tahun kedua Hijriah ya, disebutkan bahwa annaha waqa'at yaumas sabt ya, peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah ya. Diceritakan bahwa waktu itu orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang memang sudah memiliki perjanjian damai dengan Rasul, yang waktu itu kita sebutkan dalam Piagam Madinah, perjanjian-perjanjian tuh ya. Mereka tidak menepati perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW dan tidak komitmen dengan aturan-aturannya ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW kemudian menasihati mereka ya, mengumpulkan mereka di pasar mereka, pasar Bani Qainuqa, dinasihati, diajak masuk Islam gitu ya, ditunjukkan bukti-bukti kebenaran Rasul. Justru jawaban mereka mengatakan adalah, ya Muhammad, wahai Muhammad, janganlah kamu tertipu dengan dirimu sendiri. Apakah kamu mengira setelah kamu melawan orang-orang Quraisy itu ya, kalian merasa sebagai orang-orang yang ngerti tentang peperangan? Jadi mengejek nadanya ya. Innaka law qataltana ya, yang kamu temui kemarin itu orang-orang yang nggak ngerti perang. Maka kalau kamu mencoba-coba untuk melawan dan memerangi kami Bani Qainuqa, kamu pasti akan mengetahui bahwa kami adalah annas, kami orang-orang yang kuat ya. Wa innaka lam talqa mithlana, dan engkau tidak akan menemui suatu kaum yang lebih kuat seperti kami. Memang ya, dari beberapa kabilah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, Bani Qainuqa ini ya diinformasikan merupakan kabilah yang paling kuat ya, kuat, jumlahnya paling banyak, juga kekuatannya dibandingkan yang lain lebih unggul ya. Nah, begitulah permulaan ya, terjadinya kerenggangan hubungan antara kaum muslimin dengan Bani Qainuqa ya, karena mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap komitmen dan siap bekerja sama dan berdamai, tapi justru menunjukkan sikap ya, benci, dendam ya, bahkan mengancam kaum muslimin ya. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala fihim qaulahu ta'ala, maka Allah menurunkan kepada mereka ayat Al-Quran surah Ali Imran 12 dan 13. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kalian pasti akan dikalahkan dan kelak kalian akan digiring masuk ke dalam neraka jahanam, wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali ya, di ancaman kepada orang-orang Yahudi tersebut. Nah, pemicu terjadinya perang Bani Qainuqa ini secara khusus, kalau tadi awal mulanya krisis
hubungan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, Bani Qainuqa. Nah, sebab khususnya adalah ketika suatu kali ya, ada seorang muslimah ya, orang Arab, orang Ansor tentu ya, muslimah, dia datang ke pasar Bani Qainuqa untuk membeli keperluannya. Maka dia datang kepada seorang pedagang. Maka ada orang yang mendekatinya dan memintanya untuk membuka hijabnya. Ya, maka tentu kaum muslimah yang komitmen dengan keislamannya nggak mau kan? Nah, rupanya orang tadi cari-cari cara, diikatkanlah ujung kerudungnya ya, atau ujung roknya ya paling bawah dengan bagian yang paling atasnya, sehingga ketika berdiri otomatis auratnya kelihatan. Ya, maka dia ditertawakan oleh orang-orang Yahudi di Bani Qainuqa itu, di pasar itu. Ketika melihat kaum muslimah yang dilecehkan seperti ini, ada seorang muslim yang datang lalu membunuh orang yang mengikat tadi, pukul, bunuh, mati. Ya. Ketika kemudian orang Yahudi yang tadi ini mati, maka orang Yahudi yang lain kemudian mendatangi si muslim ini dan juga membunuhnya. Nah, inilah kepermulaan terjadinya ya, perang Bani Qainuqa yang kemudian ya Rasulullah SAW ya, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bergerak dan mengepung Bani Qainuqa di tempat mereka. Jadi orang Yahudi itu Pak, mereka masing-masing kabilah tuh punya benteng-benteng. Jadi mereka kalau punya kampung khusus, kampung Bani Qainuqa itu di sekeliling kampungnya itu dibangun tembok-tembok yang tinggi-tinggi. Jadi ketika dikepung ya mereka di dalam itu kayak orang di penjara, gitu kan? Itu diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka pada hari Sabtu tadi pertengahan Syawal tahun kedua Hijriah, ya Rasulullah SAW mengajak serta kaum muslimin dari Muhajirin dan Ansor langsung memimpin langsung, dan yang membawa benderanya saat itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan meminta Abu Lubabah untuk sementara menjaga kota Madinah ya. Kemudian ketika Rasul berjalan menuju ke Bani Qainuqa ya, berdasarkan perintah Allah dalam Al-Anfal 58 ya, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, kalau kamu mengkhawatirkan pengkhianatan suatu kaum, fambid ilaihim ala sawa, maka kembalikan perjanjian mereka itu kepada mereka. Innallaha la yuhibbul khainin, Allah tidak menyukai para pengkhianat. Tegas, maka Rasul di situ mengembalikan. Artinya mulai hari itu Rasul tidak lagi menganggap ada perjanjian damai di antara kaum muslimin dengan Bani Qainuqa. Kita bayangkan, hanya seorang muslimah ya. Hanya seorang muslimah, juga darah satu orang muslim. Rasulullah mengepung Bani Qainuqa itu selama 15 hari. Yang tadinya mereka sombong, kalau kamu berani memerangi kami, kalian akan menemukan kami orang-orang yang kuat. Ternyata setelah 15 hari dikepung ya, mereka nggak bisa keluar kemana-mana. Akhirnya mereka putus asa, menyerah kepada Rasulullah SAW dan siap menerima konsekuensi apapun. Ini orang Yahudi, gertakannya bagus, makarnya luar biasa, cerdas kadang-kadang memang ya. Tetapi sebenarnya mereka suatu kaum yang tidak punya nyali Pak. Ya, dan itu terbukti kan di zaman sekarang pula orang-orang Israel itu, tentara-tentara Israel bahkan menghadapi anak-anak kecil yang bawa batu saja mereka juga takut. Jadi nyalinya sebenarnya ciut. Ya, kenapa? Karena mereka terlalu mencintai dunia. Itu sebabnya. Ya, begitu pula nih diingatkan buat kaum muslimin, kalau terlalu mencintai dunia pasti takut mati. Akhirnya perang nggak berani. Ya, maka disinilah pelajaran yang besar yang kita dapatkan, bahwa setelah 15 hari pengepungan, orang-orang Bani Qainuqa menyerah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka semua diikat tangannya di atas pundaknya, semua diikat. Semua Bani Qainuqa, jumlahnya tidak ada data di sini jumlah mereka, tapi satu kampung Bani Qainuqa tentu jumlahnya ratusan. Ya. Dan yang diikat tentu adalah mereka yang laki-laki yang dewasa. Ya, perempuan-perempuan, anak-anak tentu tidak. Ya. Dan yang menjaga mereka adalah Al-Mundhir bin Qudamah As-Sulami Al-Ausi. Ya. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ketika terjadi kondisi seperti ini, datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah masuk Islam, ya, tapi bohong, pura-pura karena dia munafik. Ya, dia mencoba untuk melobi supaya orang Bani Qainuqa dibebaskan. Maka ditemuilah Al-Mundhir yang menjaganya. Bebaskan. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki perjanjian damai denganku. Mereka adalah sekutuku. Al-Mundhir mengatakan, saya tidak mungkin melepaskan orang yang diikat oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau kamu coba-coba membebaskan mereka, akan saya penggal leher. Kata Mundhir tegas. Maka akhirnya Abdullah bin Ubay mengurungkan niatnya. Akhirnya dia datang kepada Rasul.
Dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, berbuat baiklah kamu kepada sekutuku." Rasul diam aja, lalu berpaling mukanya. Diulangi lagi, "Wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada sekutuku Bani Qainuqa." Rasul berbalik arah. Yang ketiga, "Wahai Muhammad," ya, dimasukin tangannya di dirak. Dirak itu baju perangnya Rasul, ya. "Berbuat baiklah kepada sekutuku," kata Rasul, "lepaskan saya." Enggak mau. Lepaskan, sampai Rasul marah, kelihatan muka. Ya. Tapi marahnya Rasul nggak pernah mukul, Pak. Gitu deh. Ya. Rasul marah tapi nggak mukul. Ya. Maka kata Abdullah ini, "Saya tidak akan melepaskan kamu sampai kamu berjanji berbuat baik kepada mereka. 400 orang tidak membawa yang membawa pedang, ya, 300 orang yang tidak membawa pedang. Mereka semua orang yang selama ini melindungi saya." Ya, artinya ini suatu pembelaan dari Abdullah bin Ubay. Akhirnya dengan lobby demikian Rasul mengatakan, kemudian meminta kepada sahabat Ubadah bin Samit, ya, untuk mengusir mereka dari kampungnya. Jadi hukumannya diusir dari kampungnya. Ya, kosong Bani Qainuqa itu. Ya. Lalu ya kaum muslimin ya mengambil harta mereka semuanya, ya, yang ada di kampungnya itu semuanya diambil dan dibagi kepada kaum muslimin sebagai harta rampasan perang. Jadi meskipun tidak terjadi perang, itu namanya tetap ghazwah, perang, karena Rasul datang bawa pasukan, ya. Tidak terjadi perang memang, maka harta yang dimiliki musuh itu bisa menjadi harta rampasan perang yang hukumnya halal. Jadi nanti jangan sampai kita salah paham, kok kaum muslimin hobi merampas harta milik orang. Bukan, karena itu ke dalam kondisi perang. Ya, ada pengkhianatan gitu kan. Dan saat itu kaum muslimin harus punya sikap yang sangat tegas. Kenapa? Karena di balik mereka Bani Qainuqa itu ada bani Yahudi yang lain, Bani Nadir, ya, ada Yahudi Khaybar dan lain sebagainya. Kalau Rasul tidak bersikap tegas kepada Bani Qainuqa, maka nanti akan diremehkan, disepelekan oleh orang-orang Yahudi yang lainnya. Ya. Wa yadhar fi hadzal khabar fiqhun Nabi. Rasul ya terlihat sekali bagaimana siasat politiknya amat sangat luar biasa, ya, terutama kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Secara zahir kan dia masuk Islam, Pak. Ya, masuk Islam. Maka kalau Rasul itu kemudian tidak berbuat baik kepada Abdullah bin Ubay ini, nanti orang-orang akan ngomongin Muhammad sama sahabatnya sendiri aja jahat gitu. Maka di sini Rasul benar bersikap tegas, memang secara tidak langsung membebaskan Bani Qainuqa, tapi tetap memberikan konsekuensi atas pengkhianatan yang mereka lakukan, ya. Maka setelah itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan, karena selain Abdullah bin Ubay, Ubadah bin Samit ini juga punya perjanjian persekutuan dengan Bani Qainuqa. Maka Ubadah bin Samit datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasul, mulai hari ini saya hanya berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya, dan mulai hari ini saya memutuskan hubungan wala saya, kesetiaan saya, kesekutu saya dengan Bani Qainuqa." Abdullah bin Ubay protes, "Loh, kamu kok begitu sama sekutumu sendiri?" Ya. "Mereka bukan lagi sekutu saya, karena mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya." Karena peristiwa itu Allah menurunkan Al-Maidah ayat 51 sampai 56. "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai sekutu, teman karib, teman dekat, ya, yang saling berjanji, saling menolong, saling membantu dalam kondisi apapun. Makanya kalimat aulia di sini, ya, dimaknai lebih dekat memang sahabat karib, teman dekat, sekutu yang saling membantu. Kalau menjadi penolong, pembantu dan sekutu saja tidak diperbolehkan, apalagi mengangkat mereka sebagai itu dia. Makanya rame 212 dan gitu, ya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani itu sebagian mereka ya sama dengan yang lainnya, pemimpin bagi yang lainnya. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa yang mengambil janji setia kepada mereka, fa innahu minhum. Orang Islam kalau masih berjanji setia kepada mereka dianggap masuk golongan mereka. Artinya Abdullah bin Ubay bin Salul itu meskipun zahirnya Islam, dianggap masuk barisan Bani Qainuqa. Itulah yang disebut munafik, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau masuk barisan kaum muslimin, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza qalau ila syayatinim. Tapi nanti kalau mereka balik kepada setan-setan mereka, artinya sekutu-sekutu mereka, ia mengatakan
inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kami enggak, kami itu bersama kamu, bukan kaum muslimin. Kalau kami ngumpul sama kaum muslimin dalam rangka mengolok-olok saja. Bermuka dua, namanya kaum munafik ya. Zaman sekarang banyak Pak, munafik penjilat. Ya. Nah inilah kemudian karena peristiwa ini kemudian Rasulullah SAW tadi memerintahkan Ubadah bin Samit untuk mengusir Bani Qainuqa. Bani Qainuqa mengatakan minta toleransi. Kami punya piutang-piutang pada orang-orang Madinah. Kata Rasul, ya udah segera tagih, kalau enggak relakan. Ya. Lalu mereka minta tangguh. Kalau bisa kami dimintakan waktu, jangan diusir hari ini deh, berapa hari kemudian. Ya. Tapi Rasul memberikan tangguh hanya waktu 3 hari. 3 hari harus kosong. Maka Ubadah mengatakan Rasul memberikan tangguh kepada kalian 3 hari, tidak lebih dari itu. Kalau saya yang diserai urusan, saya tidak akan memberikan waktu penundaan pada kalian. Setelah 3 hari, Ubadah mengawal mereka sampai keluar kota Madinah ya, dan melewati jalur yang mengarah ke wilayah Syam Palestina. Sampai dikawal sampai jauh, dibilang ya, Ubadah mengatakan sampai wilayah yang sangat jauh, sangat jauh, sangat jauh. Baru kemudian Ubadah kembali ke kota Madinah. Dan dikatakan di suatu tempat banyak orang-orang Bani Qainuqa yang kemudian mati di tengah jalan. Ya mungkin karena kelaparan, kehausan dan lain sebagainya. Itulah hukuman bagi para pengkhianat. Ya. Wallahu bisawab jamaah sekalian, demikian barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.